Ketika Abraham berusia 100 tahun, ia mendapatkan seorang putra, Ishak. Dan ketika Ishak berusia 60 tahun, ia mendapatkan putra kembar, Esau dan Yakub. Ishak pun baru mendapatkan seorang putra pada usia 60 tahun. Dapat dikatakan bahwa ia telah melewati masa penantian yang panjang. Namun, jika dibandingkan dengan masa penantian ayahnya, Abraham, untuk mendapatkan putra perjanjian, kita dapat melihat bahwa periodenya jauh lebih singkat dan waktunya pun lebih cepat. Dan sementara Abraham hanya mendapatkan satu orang putra, Ishak. Ishak justru mendapatkan dua orang putra sekaligus, Esau dan Yakub. Bagaimana jika kita melihat situasi ini? Bukankah sepertinya pekerjaan penggenapan janji Tuhan sedang mengalami percepatan? Terasa seperti ada masa depan yang penuh harapan menanti. Namun, jika kita melihat nas yang kita baca bersama hari ini, tampaknya karya Tuhan yang seolah akan berjalan lancar, kini berada dalam krisis yang seolah akan padam karena perselisihan yang timbul dalam keluarga Ishak. Di dalam keluarga Ishak, lahirlah putra kembar, Esau dan Yakub. Seperti nubuat dalam ayat 22 dan 223 yang kita lihat kemarin, kita melihat bahwa Esau dan Yakub menempuh jalan yang berbeda. Kecenderungan mereka berbeda, watak mereka berbeda, dan mereka memiliki gaya hidup yang sama sekali berbeda. Dikatakan bahwa Esau pandai berburu dan suka pergi ke padang. Sebaliknya, Yakub adalah orang yang tenang dan lebih nyaman tinggal di rumah. Manusia tidak mungkin sama semua, bukan? Kecenderungan bisa berbeda, watak pun bisa berbeda. Tentu saja bisa berbeda. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengatasi perbedaan ini? Menghormati dan memahami perbedaan satu sama lain serta menyatukan hati menuju pemeliharaan Tuhan seharusnya menjadi wujud umat perjanjian yang baik. Namun, kita melihat bahwa keluarga Ishak tidak demikian. Kita melihat bahwa perbedaan satu sama lain tidak dihormati atau dipahami, dan tidak mengarah pada keharmonisan dan kerukunan keluarga. Kita juga melihat bahwa mereka tidak berhasil mencapai kesatuan menuju janji Tuhan. Melalui nas ini, menurut Anda apa alasannya? Dapat dikatakan bahwa Ishak dan Ribka, orang tua Esau dan Yakub, memainkan peran penting dalam hal ini. Jika kita melihat ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Di tengah keluarga, tidak terjalin kasih yang benar. Terjadi pilih kasih. Ishak lebih menyayangi Esau. Alasannya dikatakan karena ia suka daging hasil buruan Esau. Sebaliknya dikatakan bahwa Ribka mengasihi Yakub, tetapi alasan mengapa Ribka mengasihi Yakub tidak disebutkan secara terpisah. Mungkin karena Yakub memiliki sifat yang lebih lembut daripada Esau, sehingga tidak begini. Dan karena ia hidup di meltut di perkizar pain refugian, saya tidak terasa dan strateginya. Ishak dan Ribka tidak mampu merangkul dan memahami perbedaan anak-anak mereka. Sebaliknya, mereka justru sibuk pilih kasih yang memicu konflik. Dapat dikatakan bahwa iman Ishak dan Ribka secara individu juga tidak begitu baik. Dan dapat juga dikatakan bahwa hubungan pernikahan mereka berdua tidak harmonis. Mereka menunjukkan sikap yang sangat kurang untuk disebut sebagai umat perjanjian. Penampilan yang kurang dan tidak memadai dari keluarga Ishak ini juga memberikan pengaruh buruk kepada anak-anak mereka. Yakub, yang lahir sebagai adik, memutuskan untuk merebut hak kesulungan kakaknya, Esau. Yakub mengantisipasi kembalinya Esau dari berburu dan dengan sengaja memasak sup merah pada waktu itu. Dan benar saja, Esau yang kembali dari berburu untuk mengisi perutnya yang lapar, berkata, "Berikanlah kiranya aku sedikit dari yang merah-merah itu," dan berharap untuk memakan sup itu. Yakub tidak melewatkan kesempatan. Ia berkata kepada kakaknya, Esau, untuk menjual hak kesulungannya kepadanya hari itu juga. Bagaimana penampilan Yakub menurut Anda? Tidakkah ia tampak sangat licik dan licin? Penampilan yang penuh belas kasihan dan murah hati yang ditunjukkan oleh ayahnya, Ishak, dan kakeknya Abraham, sama sekali tidak terlihat. Tampaknya ia hanya dipenuhi oleh keserakahan manusia yang salah, yaitu bagaimanapun caranya merebut hak kesulungan kakaknya. Lalu, mari kita coba pikirkan. Mengapa Yakub begitu ingin mendapatkan hak kesulungan? Dalam masyarakat timur dekat kuno, inti dari hak kesulungan berkaitan dengan warisan yang dapat diwariskan. Saat membagi warisan, setiap anak laki-laki dalam keluarga akan menerima satu bagian, dan anak sulung akan menerima dua bagian. Singkatnya, anak sulung ini akan menerima warisan 2 kali lipat dari anak-anak lainnya. Jadi, keinginan Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan, jika dilihat dari permukaan, dapat diartikan sebagai harapan untuk menerima lebih banyak warisan dari orang tuanya. Namun,
Ada makna yang lebih dalam di sini. Sebenarnya, Yakub adalah orang yang bisa hidup dengan baik tanpa warisan yang akan ia terima dari Ishak. Apa yang ia butuhkan, apa yang ia ingin warisi, bukanlah sekadar harta benda materi. Yakub memiliki iman dan harapan pada janji Tuhan yang telah dijanjikan kepada ayahnya dan kakeknya Abraham. Yakub memiliki keyakinan bahwa janji Tuhan yang diberikan kepada kakek dan ayahnya pada akhirnya akan berlanjut melalui berkat yang diberikan kepada anak sulung. Itulah sebabnya Yakub berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan hak itu, hak kesulungan kakaknya. Jadi, meskipun bukan dengan cara yang benar, Yakub telah memahami kelemahan kakaknya yang akan kembali dari berburu. Dan dengan memanfaatkan kelemahan itu, ia telah merancang segalanya agar hak kesulungan yang pada saat itu tampaknya tidak begitu penting, dapat dengan mudah diserahkan. Dan segalanya berjalan sesuai dengan rencananya. Dengan demikian, Esau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Nas ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tetapi hari ini, saya harap kita dapat melihat nas ini, situasi ini, dari sudut pandang Esau, dan menerapkannya pada diri kita. Apakah di antara Anda ada yang merasa situasi yang dihadapi Esau tidak adil? Atau, meskipun tidak sampai tidak adil, apakah ada yang merasa sedikit tidak nyaman? Apakah hanya saya yang merasa begitu? Tidakkah Anda berpikir bahwa dari sudut pandang Esau, mungkin ada sedikit rasa tidak adil? Bukankah Esau menyerahkan hak kesulungannya kepada adiknya, karena firman yang telah dinubuatkan Tuhan kepada Ribka? Bukankah karena nubuat Tuhan yang telah dinubuatkan sejak dalam kandungan, bahwa kakak akan melayani adiknya, Esau tidak punya pilihan lain selain menyerahkan hak kesulungannya? Fakta bahwa nasib mereka telah ditentukan sebelumnya, mungkin terasa tidak adil. Juga dari sudut pandang Esau, mungkin ia merasa kecewa dan tidak adil terhadap orang tuanya. Bukankah Ishak dan Ribka tidak mampu mengatur keluarga dengan harmonis, memecah belah dirinya dan adiknya, dan dengan pilih kasih masing-masing, membiarkan hubungan dengan Yakub menjadi lebih buruk, dan karena itu, si Yakub yang tidak tahu sopan santun itu hanya mengandalkan ibunya, bahkan berani merebut posisi kakaknya. Pikiran seperti ini juga muncul. Juga, bukankah kejahatan Yakub yang merancang situasi yang tidak dapat ditolak oleh Esau yang baru kembali dari berburu dan memaksakan pilihan licik itu lebih salah? Lagi pula, semangkuk sup kacang merah ini tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Jadi atas dasar apa Yakub yakin bahwa ia telah memiliki hak kesulungan? Bukankah pikiran-pikiran seperti ini muncul di benak Esau? Tentu saja bisa. Namun, saudara-saudari, meskipun demikian, Esau telah membuat pilihan yang salah. Meskipun ada banyak alasan yang membuatnya merasa tidak adil dan dirugikan, Esau telah membuat pilihan yang salah. Mengapa Esau membuat pilihan yang salah? Karena Esau menganggap janji dan berkat Tuhan kan melalui anak sulung sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Harusnya. Karena ia lahir lebih dulu. Ia mungkin menganggap bahwa berkat ini tentu saja miliknya, bagian anak sulung. Namun, saudara-saudari, di dunia ini sama sekali tidak ada yang sudah seharusnya. Tidak ada. Tidak ada berkat yang sudah seharusnya. Saat kita menganggap berkat Tuhan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya, pada akhirnya kita akan meremehkan berkat Tuhan itu. Itulah batasan dan kelemahan manusia. Juga, keputusan Esau yang menjual hak kesulungannya karena lapar sesaat menunjukkan dengan baik betapa ringannya ia memandang hak kesulungan itu dalam kesehariannya. Ia telah membuat hal menjadi keturunan perjanjian Tuhan yang menikmati berkatnya menjadi sesuatu yang tidak berharga, lebih rendah nilai dan nilainya daripada semangkuk sup kacang merah. Ia telah melupakan bobot dan nilai hak kesulungan yang ia miliki. Hak kesulungan sama sekali tidak ringan. Sama sekali juga tidak berharga. Namun Esau meremehkannya, menganggapnya tidak berharga. Jika kita melihat ayat 32, Esau berkata, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Aku hampir mati kelaparan. Apa gunanya hak kesulungan ini menjadi yang pertama lahir?" katanya, sambil melemparkan janji dan berkat Tuhan ini ke tanah. Alasan apa yang bisa Esau berikan? Apakah ia akan menyalahkan Tuhan yang menubuatkan bahwa kakak akan melayani adiknya? Bahkan jika Tuhan tidak menubuatkan, Esau adalah orang yang akan berbuat demikian. Atau apakah ia akan menyalahkan orang tuanya? Apakah ia akan beralasan bahwa itu karena orang tuanya membuat hubungan persaudaraan mereka menjadi seperti ini? Atau apakah ia akan menyalahkan adiknya, si Yakub yang licik itu? Tidak ada yang bisa dijadikan alasan. Pada akhirnya,
Itu adalah kesalahan Esau sendiri, yang tidak dapat menghargai dan menjaga janji serta berkat Tuhan sebagai sesuatu yang berharga. Esau, karena kesulitan sesaat, karena lapar sesaat, telah dengan begitu mudahnya melepaskan hak kesulungan ini yang akan sangat memengaruhi masa depannya. Saya berharap kita dapat merenungkan apakah ada penampilan seperti Esau di dalam diri kita. Apakah kita, sambil mengaku sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan, tidak pernah menukar nilai-nilai kekal bobot firman ini hanya untuk menyelesaikan kesulitan sesaat, kelaparan sesaat? Apakah kita tidak sedang beralasan bahwa hasil yang timbul dari itu semua adalah karena Tuhan, karena orang tua, atau karena sesuatu yang mengelilingi diri kita? Alasan apa yang bisa kita berikan? Pada akhirnya, kita harus merenungkan kelemahan diri kita sendiri, yang telah meremehkan berkat Tuhan dan meremehkan nilai firman-Nya. Alkitab menceritakan kisah tentang orang yang menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan harta karun yang terpendam di dalam tanah. Tetapi juga menceritakan kisah tentang orang yang kehilangan harta karun berharga karena setia pada hawa nafsunya. Esau adalah tokoh utama yang malang itu. Tuhan telah memberikan banyak berkat kepada kita, dan telah memanggil kita semua menjadi sumber berkat seperti Abraham. Melalui kita, sesama kita, dan bangsa-bangsa akan diberkati. Kiranya hari ini menjadi hari di mana kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah memanggil kita sebagai berkat. Saya dengan tulus meminta agar kita semua tidak hidup mengejar berkat manis duniawi yang ada di depan mata, melainkan hidup dengan iman sambil berharap pada berkat kekal, yaitu kerajaan Allah.